Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Feby. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara ngecek apakah nomor kamu terkena sadap atau tidak. Tapi sebelumnya saya mau kasih informasi dulu ya. Cara sadap itu seperti apa sih? Untuk cara penyadapan yang benar-benar disadap, jadi kamu terima telepon, kemudian ada orang ketiga yang mendengarkan pembicaraan kamu, itu sebetulnya susah banget teman-teman. Jadi kalau misalkan masih ada yang nanya, "Bang, bagaimana cara sadap jarak jauh?" Kemudian bagaimana cara sadap telepon gitu tanpa pegang handphone korban, itu untuk kalangan masyarakat ya biasa gitu ya, tanpa punya kepentingan khusus, itu pasti susah banget, hampir nggak bisa mungkin ya. Yang bisa melakukannya hanya institusi khusus, kalangan kelas atas lah ya. Tapi di sini untuk melakukan penyadapan atau pengen tahu isi pembicaraan atau pengen tahu aktivitas telepon dan SMS, itu bisa dilakukan dengan cara-cara amatir teman-teman. Dan pasti untuk melakukan cara tersebut, orang yang akan melakukan penyadapan itu perlu melakukan aktivitas di handphone kamu, melakukan aktivasinya itu di handphone kamu. Jadi kalau misalkan bener-bener langsung tiba-tiba bisa aktif, bisa tahu gitu ya, orang yang nelpon ke kamu terus didengerin sama pacar kamu atau istri kamu, itu hampir mustahil. Jadi jangan ada yang nanya lagi, "Bang, bagaimana cara menyedap telepon jarak jauh, Bang? Bagaimana cara menyedap telepon tanpa pegang handphone?" Oke, di sini saya akan memberitahukan 3 cara untuk mendeteksi apakah handphone kamu sedang ada penyadapan, tanda petik penyadapan amatir gitu, atau tidak ya. Untuk cara penyadapan pertama itu dengan cara menanamkan sebuah aplikasi di handphone kamu. Tentu saja dengan cara memegang handphone kamu dulu ya, si penyadapnya itu pasti orang terdekat lah, atau misalkan diwakilkan oleh orang ketiga. Jadi download aplikasi khusus, kemudian aplikasinya itu ditanam di handphone kamu, disembunyikan atau di hide, nanti juga bisa dipola begitu atau pakai sandi untuk bisa kebuka si aplikasinya itu. Aplikasinya adalah aplikasi recording otomatis. Ketika kamu menerima panggilan, maka panggilan kamu secara otomatis akan terrecord teman-teman. Dan nanti itu pun orang yang menyadapnya belum tahu kalau misalkan belum pegang handphone kamu. Begitunya. Nanti saya akan kasih tahu cara untuk mengeluarkannya. Cara yang kedua itu dengan cara melakukan penerusan panggilan. Setiap telepon yang masuk ke nomor kamu itu secara otomatis dialihkan ke nomor yang lain. Lagi-lagi untuk melakukan sadap tersebut atau cara tersebut itu harus dengan cara pegang handphone kamu. Jadi tetap ya, tidak ada yang jarak jauh atau tanpa sentuh handphone. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah cara untuk melakukan penyadapan SMS. Kalau cara ini layanannya memang secara resmi ada dari operator. Sebetulnya layanan ini adalah bukan layanan sadap SMS. Sebetulnya layanan ini adalah layanan SMS kopi teman-teman. Jadi setiap SMS yang masuk ke nomor kamu itu 100% persis redaksinya akan dikirimkan atau di copy ke nomor yang lain. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan antisipasi atau penghapusan dari ketiga aktivitas sadap tersebut? Untuk pengecekan yang pertama, yaitu pengecekan aplikasi yang ditanam di handphone kamu. Nah, kamu bisa masuk ke menu setelan teman-teman, ke menu setelan atau pengaturan, kemudian kamu cari manajemen aplikasi. Nah, kalau di handphone Oppo ini ada di setelan tambahan ya, setelan tambahan, kemudian ada manajemen aplikasi. Pokoknya handphone apapun pasti ada manajemen aplikasi. Kemudian kamu cek yang diinstal atau yang di-download. Klik yang diinstal. Nah,
aplikasi asing atau aplikasi yang tidak kamu kenal sebaiknya kamu uninstall langsung atau hapus langsung. Nah, di sini pasti ketahuan ya, walaupun disembunyikan di sandi atau pakai pola apapun, pasti akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Aplikasi yang biasanya digunakan adalah call recorder. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi, aplikasi call recorder ini setiap panggilan telepon yang masuk ke kamu akan secara otomatis merekam panggilan kamu atau aktivitas telepon kamu. Nanti ketika si penyadapnya pegang handphone kamu lagi, dia akan mengetahui semua aktivitas telepon kamu tanpa kamu sadari teman-teman. Nah, ini bahaya ya. Jadi baiknya biasanya sih emang orang terdekat, istri, pacar, temen gitu ya, baiknya kamu langsung uninstall kalau kamu tidak merasa download aplikasi perekam. Kemudian yang kedua caranya adalah dengan memasukkan kode untuk menghilangkan penerusan panggilan. Yang kedua tadi caranya cara meneruskan panggilan ya, yaitu diblokir penerusan panggilannya dengan memasukkan kode bintang 002 pagar. Nah, ini cara untuk memutuskan kode panggilan otomatis atau penerusan panggilan. Melakukan kode penerusan panggilan itu dengan cara atau penyadapannya pasti dipegang dulu ya handphone kamunya dengan cara bintang 21 bintang, kemudian dia akan mengalihkan semua panggilannya ke nomor dia atau yang menyadap, misalkan 081215010 misalkan ya. Dengan cara kode ini, dengan klik misalkan SIM 1, kode MMI dimulai, penerusan panggilan pendaftaran berhasil. Nah, diceknya itu adalah di pengaturan juga teman-teman, di setelan, kemudian kamu masuk ke menu panggilan. Nah, menu panggilan, ini cara yang kedua ya. Kemudian ada setelan terkait panggilan operator. Kemudian ada penerusan panggilan. Pokoknya cari penerusan panggilan. Nah, menandakannya di sini. Tadi yang disadap adalah SIM 1 ya, yang diteruskan panggilan. Kita lihat. Nah, ketika kamu membuka fitur ini, ada selalu teruskan panggilan ke nomor yang tadi aku udah ketik ya, meneruskan semua panggilan ke nomor ini. Jadi semua telepon yang masuk ke handphone kamu atau ke nomor kamu itu akan diteruskan ke si penelpon yang ini atau si penyadap. Cara untuk menghilangkannya sebetulnya kalau kamu udah masuk ke pengaturan ini mudah ya, tinggal diklik. Kemudian ada nonaktifkan di sini. Tapi kalau misalkan kamu bingung cari untuk penerusan panggilan itu di mana sih di pengaturan? Nah, ada kodenya teman-teman. Kamu tadi ya yang tadi udah aku kasih tahu ya. Kodenya itu di pagar 002 pagar. Kemudian klik SIM 1. Kamu cukup klik kode itu aja. Nah, sampai nanti muncul keterangan seperti ini. Penerusan penghapusan panggilan berhasil. Nah, dicek lagi di pengaturan, kemudian di panggilan yang tadi balik lagi kita cek ya, penerusan panggilan SIM 1, maka penerusan panggilannya sudah tidak aktif teman-teman di sini. Kalau kamu nggak mau bingung langsung masuk ke pengaturan ribet gitu ya, kamu bisa langsung dari sekarang aja klik pagar 002 pagar. Coba klik, nah, langsung akan muncul seperti ini teman-teman. Ya, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga untuk menghapuskan atau mengantisipasi nomor kamu disadap SMS-nya atau tidak. Nah, ini yang paling mudah banget sebetulnya. Kamu bisa langsung masuk ke pesan, kemudian pesan baru ya, langsung klik kirim SMS ke 2255 teman-teman. Ini khusus pengguna Telkomsel ya. Kemudian ketik S-Copy disatukan, Scoopy ya, Scoopy. Klik SIM 1. Ini untuk mengantisipasi kamu disadap SMS-nya atau enggak.
Nah, di sini akan muncul permintaan Anda tidak dapat diproses karena Anda belum mendaftar layanan. Kalau misalkan belum mendaftar atau kamu tidak disadap, berarti akan ada SMS seperti ini ya. Kemudian SIM 2-nya juga kamu coba cukup ketik SMS ini aja, maka kamu akan langsung terhindar dari yang namanya sadap SMS. Gitu teman-teman. Nah, untuk kamu yang penasaran bagaimana cara mengaktifkan sadap SMS, sebelumnya atau SMS Kopi sebelumnya aku udah bikin videonya. Ya, jadi kamu tinggal scroll aja. Oke deh teman-teman, gitu aja untuk informasinya. Semoga bermanfaat ya. Oke, itu dia cara untuk cek atau mengetahui handphone kamu disadap atau tidak. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, di like dan di share ke teman-teman yang lain. Barangkali orang lain juga membutuhkan informasi yang sama yang kamu dapatkan saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.